Halo Capricorn, selamat datang di channel Mariana Lotarot Indonesia. Terima kasih kamu sudah berkenan terhubung dengan Mari di sini ya. Baik Capricorn, ini adalah pembacaan asmaranya kamu dengan si dia untuk di rentang tanggal 1 hingga tanggal 7 bulan Oktober 2025. Sebelum Mari memulai, mari ingetin dulu bahwa ini adalah general reading. Energinya kolektif, sudah pasti hanya akan resonate bagi sebagian Capricorn saja, dan tidak tertutup kemungkinan pembacaannya vice versa. Tarikan energinya terbolak-balik, dan yang lebih penting diharap kebijaksanaannya kamu ya ketika mendengar apa yang coba Mari sampaikan di sini. Oke, baik Capricorn, satu kali shuffle lagi. Ini dia. Nah, ada energi dari Four of Wands reverse. Berikut ada energi dari Two of Pentacles reverse, Ace of Cup reverse. Berikutnya ada energi dari Ten of Pentacles, dan berikut ada energi dari ya di sana ya. Kemudian ada energi dari itu Death. Kemudian ada ada, kemudian ada di sini, dan berikutnya ada di sini ya. Nah, jadi kamu kayak yang berharap bahwa dianya ini tuh mempertimbangkan ya, dengan dewasa mempertimbangkan hubungan kalian gitu ya. Jadi kalau Mari lihat kamu bisa aja bersama dengan seseorang yang saat ini sedang tidak memilih kamu gitu. Sesungguhnya ya, dia itu tuh sedang tidak memilih dirimu gitu. Jadi adalah kalau kalian ini tuh lagi kondisi pacaran ya, jadi bisa pacarannya kalian ini tuh kayak udah deh nggak usah lagi gitu. Sebab mungkin entah kamu sedang main-main sama pacarnya orang, suaminya orang, istrinya orang gitu ya. Jadi dia tuh lebih memilih tuh pasangan sahnya dia dibandingkan dengan memilih kamu. Dan dia akan tunjukin itu sama kamu gitu loh. Dia akan tunjukin. Nah, kalau kamu yang ternyata sudah punya suami, sudah punya istri ya, dia bisa aja tuh, udahlah kamu balik aja, kamu setia aja lah dengan keluarganya kamu, nggak usah lagi kita ini tuh ada, aku bebas, aku lepaskan kamu, biar kamu ke keluargamu saja kembali. Karena mungkin dia kayak menarik diri ya. Bagaimana tuh kalau dia jadi istrinya kamu atau jadi suaminya kamu yang kamu khianati, bisa-bisa dia kayak jadinya nggak tega gitu lah ya, nggak tega dia. Jadi siapapun di antara kalian yang sudah berumah tangga, yang sudah punya pasangan sah, ya, dia akan lebih memilih untuk dengan pasangan sah saja, gitu, ya. Kamu dengan pasangan sahnya kamu aja, dia dengan pasangan sahnya dia aja. Nah seperti itu. Atau bisa-bisa yang memang relationship ini tuh kamu tidak dipilih, sebab karena keluarganya dia tidak merestui, ibu bapaknya, kakak adiknya, tante omnya dia, oma opanya dia. Boleh-boleh hubungan kalian memang terbatasi oleh restu. Nah seperti itu. Dan tentu dia akan lebih memilih keluarganya dia. Balik lagi ya, dia lebih memilih keluarga dibandingkan memilih untuk bersama dengan kamu gitu loh. Jadi ini bisa anak yang berbakti gitu ya. Keluarga adalah number one ya. Keluarga adalah urutan pertama. Dia bisa rela melepaskan orang yang dia cintai, orang yang dia sayangi, orang yang dia pilih ya, demi patuh tunduk kepada orang yang dia anggap keluarganya dia. Nah seperti itu. Nah kalau kalian ini tuh sudah suami istri ya, kalau kalian suami istri, memang bisa dia itu tuh tidak mau menceraikan kamu, tidak, memang dia menceraikan kamu. Hanya saja bagaimana sikapnya dia ke kamu. Mari lihat ya, hanya fokus aja dia sebagai istri, dia sebagai suami. Jadi setidaknya sampai tanggal 7 bulan Oktober bisa-bisa kamu nggak akan melihat itu perlakuan mesranya dia, romantisnya dia ke kamu. Bisa-bisa kamu bahkan tidak diperdulikan sama dia. Misalnya bajunya kamu tidak disetrikain, makanannya kamu nggak dimasak misalnya, bisa kayak gitu ya.
Namun juga tentu karena misalnya ada anaknya kalian, oke lah dia masak aja. Giliran kamu mau makan nggak makan urusanmu gitu. Dianya urusan kamu aja. Itu ya. Dia memang nggak mau cari perkara sama kamu, tapi juga tidak tanda petik ya melayani kamu sebagaimana layaknya pelayanan melihat seorang kekasih. Gitu. Ya udah dia hidangin aja di meja makan lauk pauknya, sayur mayurnya. Udahlah kamu ambil nasinya kamu sendiri, makan sendiri, nggak usah ditemenin sama dia. Nggak usah dibantuin oleh dia untuk menyuguhkan apa yang masuk ke lambungnya kamu, misalnya kayak gitu ya. Di sana ya. Oke, dia ngasih kamu tetap uang belanja. Tapi skincare-nya kamu, monggolah kamu pikirin sendiri. Biaya happy-happy-nya kamu, uang rokoknya kamu, urusanmu. Gitu tuh bisa si ayang bebeknya kamu ini. Tuh ya. Nah, di sana. Jadi kalau kamu pacaran sama dia, ya siap-siaplah kamu ditinggalin ya sama si seseorang ini. Gitu. Apalagi kalau kamu tadi berpasangan dengan miliknya orang. Itu loh. Kayaknya dia mau membersihkan dirinya dia ya. Dari cerita asmara cinta bersegi-segi dengan kamu. Jadi ibaratnya kayak ini orang tobat lah. Tobat dia. Gitu. Ampun-ampun sudah. Kok kayaknya memang ini tuh nampaknya Mari bukan tipe peselingkuh sih. Bukan tipe ani-ani jadi selingkuhan. Ya. Nah, kayaknya bukan tipe itu. Oke lah dia sempat terpeleset ya dengan kamu. Tapi apakah dia akan ngetem terus ya di kubangan lumpur kesalahan ini dengan kamu? Ya tidak. Dia nggak mau ya Capricorn. Nggak mau. Nah seperti itu. Oke. Jadi kayak dia ngikutin nuraninya dia. Dia ngikutin nuraninya dia gitu loh. Dan kalau dalam rumah tangga ya, oke dia tidak menceraikan kamu, tapi kenapa sih perlakuannya dia nggak sweet sama kamu? Ya, kalau menurut dia bisa ya, dia benci sama sikapnya kamu. Dia ini tuh cintanya nih sama kamu, sayangnya nih tuh dia sama kamu. Tapi dia benci sikap tindak tanduknya kamu itu loh. Ini maaf ya Capricorn, Mari bukannya niat untuk ngejudge kamu ya. Mari hanya ngebacain di sini. Tapi juga Mari minta maaf jika interpretasinya Mari terlalu tajam, ya. Maaf ya. Gitu. Memang ini mulutnya Mari udahlah mulut Cina ya. Budaya Bataknya juga keras ya, karena Mari dari Sumatera Utara ya. Maaf ya. Oh ya, tapi ingat ini bacaan bisa bolak-balik loh ya. Yang Mari baca energi dari Capricorn bisa saja dalam kehidupan nyata itu adalah energi dari pasangannya Capricorn. Jadi monggo dibolak-balik jika memang bisa dibolak-balik. Jika tidak bisa dibolak-balik tinggalkan. Berarti ini tuh bukan energi Capricornnya kamu gitu ya. Ini energi Capricorn yang lain gitu. Jadi itu tadi, dia benci dengan tindak tanduknya kamu. Kalau jiwamu dia cintai, tapi egonya kamu. Nah ini yang bisa bikin dia tuh kok kayak nggak kuat gitu loh. Ya, ada egoisnya kamu, ada keras kepalanya kamu. Semacam kamu itu tuh menurut dia seenak-enak lambungnya kamu aja gitu ya, seenak-enak jidatnya kamu aja sama dia gitu ya, sikapnya kamu itu. Nah di sana itu yang bikin dia jadi muak gitu ya. Kalau kalian udah berumah tangga ya, di sana ya. Kalau kalian masih pacaran, kenapa dia ninggalin kamu? Ya itu tadi, dia lebih memilih berbakti kepada manusia-manusia yang duluan dia temui dibandingkan dengan kamu. Kamu kan ini kan yang datang belakangan gitu ya. Dia duluan dengan pasangan sahnya dia, kamu yang berikutnya. Dia duluan dengan orang tuanya dia, saudaranya dia, gitu ya. Kamu kan belakangan datang. Nah, itu. Jadi dia itu tuh ya mungkin juga religius gitu ya. Ya dia juga budayanya dia kuat gitu loh. Jadi nggak ada tuh anak-anak durhaka gitu ya. Nggak ada dalam ininya dia.
karakternya dia jadi anak durhaka gitu. Jadi ya kondisinya di sini tuh kamu kalah lah. Kalau kalian dalam hubungan pacaran ya, kalah kamu. Dia lebih memilih sesuatu yang dia anggap lebih benar, lebih tepat. Gitu loh. Ya, dia bukan tipe pelakor, pebinor. Nggak mau dia kalau kamu ini tuh ternyata udah jadi suaminya orang atau istrinya orang. Tapi di sini tuh kamu bisa nggak rela. Nggak rela kamu. Kamu mau dia memilih kamu. Kamu mau dia tuh sayang sama kamu, romantis sama kamu. Memperlakukan kamu sebagaimana imajinasinya kamu. Gitu ya. Jadi nggak cukup kalau status rumah tangga kalian ini tuh masih tetap ada. Nggak cukup. Maunya kamu ya itu. Ada pelayanan ekstranya dia ke dirimu. Apa yang kamu mau tidak dia tolak, bahkan dia iyakan. Dan bahkan jika bisa dia, misalnya kamu minta 1, dia ngasih 2. Nah gitu. Ya. Maunya kamu, ya dia jangan dong. Hanya mikirin jadi anak yang berbakti sama orang tuanya ya, jika tadi kalian ini tuh terbentur sama restu. Tapi pikirin juga kamu, kan gitu maunya kamu. Kok nggak dewasa banget sih? Gitu ya. Namanya dengan kamu selama ini tuh apa? Gitu ya. Apalagi kalau kamu ngerasa bahwa kamu sudah banyak berkorban di sini. Gitu kan. Nggak bisa seenaknya dia datang dan kemudian pergi hanya gara-gara dia ndak mau berjuang untuk mendapatkan restu bagi kalian berdua dari keluarganya gitu, ya kan? Di sana. Nah, kalau ternyata hubungan kalian ini tuh adalah cinta bersegi-segi, ya, maunya kamu udahlah bullshit, biarin aja terus aja, nggak usah mikirin tentang keluarga lah, gitu ya. Jadi kayak maunya kamu, misal kalau dia itu tuh mikirin keluarganya kamu, jangan. Yang maunya kamu orang ini tuh ayo aja udah, gitu. Kamu nggak mau nih ngelepasin si dia, nggak mau kamu. Bahkan bisa kamu akan tergila-gila ini rentang 1 hingga rentang 7, gitu ya. Begitu dia bersikap dingin sama kamu, menutup diri dari kamu, berjarak dari kamu, nggak bisa kata kamu, nggak rela kamu. Itu maksa, bahkan bisa di sini tuh kamu maksa, gitu ya. Apapun mampu nih untuk kamu lakukan ini, mari nampak. Mulai dari merayu, menggoda dia, sampai mengintimidasi dia. Ini bisa nih, main black magic pun hayu gitu ya prinsipnya kamu. Mari nampak ya. Kok dia nggak kok istriku ini tuh atau suamiku ini tuh nggak romantis lagi sama aku. Udah ketemu sama praktisi ya, yang bisa bikin hatinya dia itu tuh kelepek-kelepek sama kamu. Karena kamu mau, jangan kamu sendiri yang tergila-gila, jangan kamu sendiri yang menginginkan relationship ini, tapi dia yang berkali-kali lipat ya lebih menginginkan bersamanya kalian. Gitu. Jadi mari lihat di sini tuh kamu pasti memaksa ini ceritanya ya Capricorn. Kamu memaksa. Hubungan ini tuh harus ada, wajib ada. Mesti ada, tidak bisa tidak gitu. Apa yang menjadi pemikirannya dia bullshit, buang maunya kamu kan gitu ya. Buang, jangan dipakai, enggak berlaku di sini. Walaupun katanya dia itu tuh kayak oh iyalah, baiknya begini, baiknya begitu. Baik-baiknya dia salah di matanya kamu, keliru, tidak baik di matanya kamu. Itu omong kosong gitu ya menurut kamu. Jadi kayak panas aja hatinya kamu nanti ngeliat pasangannya kamu ini. Kurang, apa yang dia berikan ke kamu itu tuh kurang. Apa yang dia lakukan ke kamu itu tuh kurang. Atau apa yang menjadi keputusannya dia salah. Gitu. Ya. Maunya kamu ya dia tunduk aja gitu, ikut aja mainnya kamu itu tuh kayak gimana itu tuh hayu aja gitu loh, nggak usah banyak cincong ya, nggak usah ada banyak cingkuneknya sama kamu gitu kan. Kamu bilang aku lagi butuh ini, aku butuh waktumu, aku butuh uangmu, aku butuh tenagamu, aku butuh sensasi kepuasan apapun itu, kasih sama aku. Lagi keluar ini Capricorn-nya kamu. Mari lihat energi Capricorn-nya kamu. Orang-orang Capricorn kan
apa yang dimau itu tuh mesti didapat ya, apapun itu caranya. Gitu. Itu yang kelihatan di sini. Itu loh. Jadi ya mainnya kamu agaknya mau ugal-ugalan ya. Gitu. Nggak pakai acara kalem. Gitu. Bisa kalem di depan, tapi berisik kamu di belakang. Ya tadi pakai acara ketemulah sama praktisi gitu ya, untuk ngebaca-bacain, ngejampi-jampiin dia gitu ya. Untuk melet dia gitu ya, ngikat dia gitu. Ya. Ada yang harus diberesin ini dari si pasangan, kan gitu maksudnya kamu. Gitu. Mau ngeberesinnya pun nggak usah banyak-banyak buang waktu. Cepat gitu ya, patas gitu ya bahasa Medannya, mau cepet gitu. Jangan pakai acara effort, ginilah gitulah, berlama-lama. Kamu lagi tidak bisa menikmati proses. Maunya kamu adalah hasil yang nyata. Maunya kamu dia ya bisa jadi bonekanya kamu, robotnya kamu, gitu ya. Ya namanya yang kamu program gitu loh. Maunya kamu dia seperti itu modelnya. Dia kayak kebebasan hak pilihnya dia. Gitu ya. Mau milih perhatian kah sama kamu atau tidak? Mau milih melayani kamu kah atau tidak? Mau milih bebas kah atau tidak? Nggak bisa. Pilihan-pilihannya kamu wajib menjadi pilihan-pilihannya dia. Itu ya maunya kamu Capricorn. Setidaknya sampai tanggal 7 Oktober gitu. Ya. Jadi nggak ada cerita pisah-pisah, nggak ada cerita jauh-jauhan, nggak ada ceritanya kondisi keadaan dingin, sekedar saja. Nggak mau kamu. Ya. Jadi kalaulah boleh bahasanya, kamu mau bikin dia menjadi budak hasratnya kamu, budak nafsunya kamu. Gitu. Ya, karena di sini tuh mari lihat kamu bukan cinta sama dia. Tapi kamu berhasrat memang. Ada ego diri yang cukup kuat ya yang sedang mengendalikan kamu. Gitu. Makanya baik buruk relationship ini kamu enggak peduli. Setaunya kamu karena tadi ini ego kan. Ini udah bener nih, udah baik nih, udah tepat nih gitu. Ya. Enggak perlu repot-repot. Gitu loh. Mikirin apakah ini sungguh-sungguh baik, apakah ini sungguh-sungguh benar. Nggak peduli kamu. Ya, taunya kamu ini makhluk harus diikat, ini makhluk harus dimiliki, ini makhluk tanda petik harus diperbudak, gitu lah, untuk kepuasannya kamu di sana ya. Itu. Dan ya silakanlah kamu melancarkan jurusnya kamu. Silakanlah kalau memang itu maunya kamu. Gitu ya. Tapi ya memang kalau kamu hanya kayak ngebiarin apa adanya, maka tidak akan ada perubahan ya dari energinya si dia. Gitu loh. Namun mungkin patut juga lah ya kamu kontemplasi ya. Daripada hanya ngikut-ngikutin hasrat egonya kamu doang. Ya, hasrat nafsunya kamu saja. Gitu ya, terutama kalau kalian yang sudah suami istri. Gitu loh. Ngapain sih suami istri pakai acara jampi-jampi misalnya. Pakai acara intimidasi, ngamuk-ngamuk, marah-marah nggak jelas, ya. Ngapain heboh-heboh kayak gitu? Kontemplasi, apa sih dari dirimu yang bikin si pasanganmu ini tuh enek gitu. Ya, soalnya kan kalau kalian berumah tangga tentu targetnya adalah jangka panjang kan. Gitu. Masa iya sih sampai seumur hidup relationship ini tuh ketemu aja gitu, ngejampi-jampiin aja, mengintimidasi aja misalnya. Ngapain? Seperti itu ya. Kalau bisa itu ya ada upgrading diri juga lah. Kenapa sikapnya dia begitu ya ke aku? Nah, rubah diri, secara otomatis berubah keadaan. Seperti itu. Dan ya kalau ini ternyata hubungannya cinta bersegi-segi,
Ya gimana ya kalau dia memilih dengan istrinya, suaminya. Masa iya sih dibatasi, dihalangi gitu kan. Oke lah gitu aja lah ya dulu Capricorn. Baik, jadi dalam pembacaan kita ini hadir energi dari Aries, berikut Scorpio, ada Leo, Capricorn, energi dari Virgo di sini, berikut Pisces, Scorpio, Cancer. Energi dari Virgo hadir untuk menutup pembacaan kita kali ini. Itu aja dulu yang bisa Mari sampaikan. Moga-moga mampu ya untuk kamu pahami, dan sampai berjumpa di reading Mari yang berikutnya.